Jika boleh jujur, rasanya tak pernah ada yang namanya benar-benar siap menghadapi kenyataan saat orang tua kita akhirnya pergi entah kemana meninggalkan kita begitu saja. Kalau boleh memilih, kita pasti ingin bisa terus bersama orang tua kita sampai akhir hayat. Hanya saja hidup ini sesungguhnya bukan milik kita. Saat takdir berkata lain, mau tak mau kita harus menerimanya. Ketika orang tua akhirnya pergi entah kemana meninggalkan kita, rasa sedih dan duka pasti menyergap. Hidup pun rasanya tak sama lagi. Ada ruang di hati yang kosong dan hampa. Dan kita baru menyadari betapa berharganya sosok mereka setelah kita merasakan kehilangannya. Nasib itulah yang dialami 4 orang bocah ini. Dikala usia belia, ia tidak mengenal lagi apa itu kasih sayang dari ayah dan bunda. Di dalam usianya yang saat ini, Ferdi 14 tahun, Angga 11 tahun, Rizky 8 tahun, serta Firly 6 tahun tidak pernah lagi mendapatkan belayan dari orang tuanya. Entah apa yang merasuki orang tuanya. Sudah sekitar 5 tahun belakangan ini, Ferdi bersama 3 orang adiknya tidak mengetahui keberadaan ayah bundanya. Orang tuanya pergi entah kemana. Jangankan anak-anaknya, Evi yang merupakan adik kandung dari ibunya tidak mengetahui keberadaan kakaknya saat ini. Semenjak itulah Evi dengan senyum penuh keikhlasan dan tangan terbuka merawat keempat bocah tersebut tanpa membedakan kasih sayang dengan seorang anak kandungnya yang bernama Amel. Tantenya inilah yang merawat Ferdi beserta 3 orang adiknya, mengasuhnya, membimbingnya, dan bahkan menyekolahkannya. Tak satu pun dari yang berempat orang anak kakaknya itu yang tidak sekolah. Keempat anak-anak tersebut disekolahkannya, walaupun dengan segala keterbatasan ekonomi keluarganya. Suami Evi hanya berjualan mainan anak-anak di lapangan kantin Bukit Tinggi, dan Evi berjualan sosis aneka seafood yang juga berlokasi di lapangan kantin Bukit Tinggi. Kehadiran pandemi COVID-19 memang sangat terasa berat bagi Evi. Penjualan sosisnya setiap hari hanya rata-rata memiliki keuntungan bersih sekitar Rp50.000. Dari uang Rp50.000 itulah ia menjalani kehidupan untuk biaya makan 4 orang anak kakaknya, 1 orang anak kandungnya serta suaminya. Belum lagi kontrakan rumah tempat tinggalnya di Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Berugu, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tiap bulan yang harus dikeluarkannya. Namun, jiwa keikhlasan tanpa membedakan anak begitu terpancar dari Evi bersama suaminya. Tiada sedikit pun ia mengeluh akan beban yang menimpanya ini. Malahan ia berujar, tidak semua orang diberi amanah oleh Allah untuk bisa mengasuh 4 orang bocah sekaligus di tengah himpitan beban ekonomi keluarga yang boleh dibilang pas-pasan. Masya Allah, sungguh mulia sekali hati keluarga Evi beserta suaminya ini. Nah, bagi sahabat yang masih memiliki orang tua, jangan pernah sia-siakan kehadiran mereka, karena nasibmu jauh lebih beruntung dibandingkan nasib Ferdi yang setiap hari menghabiskan waktu mainnya untuk menolong tantenya berjualan sosis. Terkadang Ferdi juga mengajak adik-adiknya untuk berjualan agar adik-adiknya juga memahami akan sebuah perjuangan hidup ini. Bimbing terus adik-adikmu Ferdi. Rawat ia, kasih ia dengan sentuhan kasih sayang sebagai kakak yang paling tua. Rangkul ia, jangan pernah sekalipun kamu sakiti ia, karena adik-adikmu membutuhkan belayan dan sentuhan kasih sayang. Bukan saja kamu sebagai kakaknya, tapi lebih dari itu, kamu adalah bertindak sebagai ayah dan ibunya.
Jangan pernah menyerah ya Ferdi, karena di 10 jarimu tertompang asa dan cita-cita dari adik-adikmu. Kobarkan terus semangatmu, jangan pernah terlintas lelah di wajahmu, karena pasti Allah memiliki rahasia terbaik untuk masa depan Ferdi beserta adik-adikmu. Beli ya? Beli apa, Pak? Beli itu dong. Oh, anak-anak? Iya, Pak. Oh, pada orangnya? Balik mau. Masker ada, Pak? Hah? Tinggal rumah. Tinggal rumah? Ah, no, masker. Masker ya. Masker. Kita. Ini lah, Pak. Jam malam nggak les ini? Iya. Jam malam. Iya. Bali murang ini merampe. Iya, Marampe yang sebenarnya pergi ke Bang. Di sekolah. Iya, sudah. Di mana sekolah? Yang kadang di mana sekolah? Yang kadang Kapitan Mari. Yang sekolah di Kelurahan Kapitan. Oh, sekolah. Yang nomor 1 kok? Nomor 2 Kampuang. Nomor 3 Marampe. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Terus nomor apa? Amel. Yang itu? Siapa? Ferli. Bang? Rizky. Yang Rangga. Yang ada masih? Ferdi. Ini Ferli. Ada. Namanya Evi. Ambil. Pilih. Pilih lah, Bang. Ya. Emang ketujuh. Pilih lah. Ini apa? Dulu sekali goreng. Di mana tinggal? Di Sampiran, di Asrama Padim. Asrama Padim. Jadi kok anak istri? Sudah, Pak. Yang anak wa Ceko. Oh sudah. Yang saya namanya kan? Dia Melodi namanya Bamel kan badan. Oh gitu. Jadi sudah. Yang lain kok? Anak kakak. Anak kakak. Oh. Ini yang orang tuanya? Merantau, Pak. Merantau. Tidak pernah. Oh merantau jauh ya, ke Cina ya. Iya. Lalamut ya? Lamo aja lah, Pak. Yang kadang lah dari Tasiko. Jadi anak kakak nih kok Barampe. Iya, Barampe. Anak ini sudah. Iya. Yuni gini ke tinggal. Iya. Oh. Sekolah sudah. Sekolah seluruhnya. Wah, Ya. luar biasa sekolah. Jadi sahabat Bukit Tinggi Vlog, ini keluarga yang patut kita teladani, patut kita contoh. Seorang ibu yang bisa untuk mengelola, mengasuh anak-anak beliau yang masih masih kecil, dan dari seluruh yang 5 orang ini 4 orang yang merupakan anak kakak. 4 orang yang merupakan anak kakak. Jadi 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 4 orang yang merupakan anak kak
Yang kakak beliau ini entah sekarang entah di mana berada, kita tahu. Artinya merantau Cina semuanya. Untuk beberapa tahun belakangan ini beliau lah yang mengasuhnya. Beliau yang mengasuhnya, beliau yang membimbingnya. Ini bukan dalam artian memanfaatkan tenaga anak-anak untuk mencari uang. Ini kebetulan ada semacam masalah COVID-19 sekarang, dan kebetulan juga anak-anak ini lagi daring, memiliki kesempatan anak-anak ini untuk belajar mandiri, nah, untuk membantu usaha daripada keluarganya. Ini patut kita contoh semua. Dari Jemara sampai Jemara kali? Dari jam 3 sampai jam 10. Sampai jam 10 ya. Lokasi ngalir di Lapang Kantin tadi. Lapang Kantin. Yang suami ini ngalir mainan. ngalir mainan. Ya. Di Sikojo. Iya, kantin. Kalau misalnya pendapatan, maaf ya, pendapatannya dalam sehari kira-kira dari hasil penjualannya Kalau masa COVID kok agak kurang. masuk ke pihak kurang. Para rata-rata keuntungan yang berhasil lah. Berhasil 15. 50.000, nah, cuma 50.000 satu hari. Yang diasuh beliau 4 orang anak-anak kakak dan 1 orang anak kandung. Ini patut menjadi contoh mungkin bagi kita bersama. Anda anak sekolah, kelas berapa sekolah? Mau naik ke kelas 2. Nah, sekolahnya di mana? Oh, kalau siapa tadi? Rizky sekolah di mana? Sakiran Oh, Sakiran juga. Kelas 5. Kalau si Charlie mau naik ke kelas 2. Ya. Kalau Ferdi di mana Ferdi? Mau daftar di SMA dulu. Ke SMA 2, memang kelas sekarang Sampai SMP. Tamat SMP. Itu aku masih kecil ya. Kalau mau nasi yang kan ada. Mayonnaise siapa? Jadi anak-anakku 3 jenis sebenarnya. Iya. 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 Ke 55 ke 6 berarti anak kakakku 3 jenis sebenarnya. Tinggalnya di Skok. Sama Kodim. Sama Kodim itu. Kira-kira dengan pendapatan dari 50.000 tuh terpenuhi nggak kebutuhan? Kontrak sekarang? Iya, ngontrak. Benar Dia nggak? pandai-pandai waktu tadi Pandai tadi ya. bisa aja lah. Tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan Iya. ini luar biasa. Luar biasa. Lah berapa tahun nih merawatnya anak-anak kok? Saya yang tahun berapa dulu? Kalau lamunya lah, Ya. Iko yang pernah lamu, kalau Iko baru Iko dari umur Yang penting yang yang pertama. nomor 1 dan nomor 2 yang lah lamu. Lama. Yang nomor 2 dari kelas 1 SD sampai SD. gini, Iya, iya, yang iya. Ko dari kelas 3 SD sampai gini.
contoh ya bagi kita bersama, seluruh sahabat Bukit Tinggi Vlog, bahwasanya berbuat baik itu tanpa ada batasnya. Dimanapun dan kapanpun kita wajib untuk berbuat baik, apalagi buat keluarga kita sendiri. Contoh salah satu ibu, apa Bu namanya Bu? Wepi. Wepi ini luar biasa, seorang ibu yang ikhlas dengan 1 orang anak kandung merawat 4 orang anak kakak, dan itu dengan perlakuan yang sama dengan anaknya. Memang beliau didik untuk bisa mandiri. Ini bukan untuk memanfaatkan kondisi yang ada, bukan. Anak-anak ini adalah menunjukkan untuk kepada kita bersama bahwa kemandirian anak-anak itu penting untuk diberitahukan. Jadi harapan bagi kita bersama kepada sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun dapat berada ya, dimanapun berada, kiranya kondisi yang seperti ini bisa menjadi suri teladan bagi kita bersama. Bahwasanya berbuat baik itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal kepada siapapun. Selagi kita berbuat baik, pasti ada rezeki. Contoh seperti Bu Evi ini, beliau yakin dengan kondisi yang ada, walaupun dengan pendapatan cuma 50.000 setiap hari, tapi bisa menghidupkan dan bisa mensekolahkan seluruh anak-anak asuh beliau. Ini sangat luar biasa bagi kita bersama. Keyakinan cuma satu ya saudara, selagi kita memang niat kita tulus dan ikhlas, Allah pasti akan memberikan yang terbaik dan memberikan rezeki mungkin kepada kita bersama. Ya, dah dibungkus. Ada tambahnya? Tadi balik ya. Labiahnya Salah aja. labiahnya bagi jadi dia. Salah, nak salah. Labiah itu lagi. Bagi jadi dia. Ya. Ya, rajin-rajin sekolah ya. Rajin sekolah. Nah, udah. Nak boleh melawan kotuo bimbing adik-adik. Ya. Nah, bimbing adik-adik nak boleh. Kalau hari Sabtu Minggu manggil serang lo. Manggil serang. Bukannya di sini. Oh, ya, mencari di Balanjo lah ya. Pasti menjadi orang kadang sih. Nah, yakinlah jadi orang besar bisa. Allah akan maha besar seluruhnya untuk itu. Ya, berarti ya. Rajin sekolah, bantu orang gae dan bimbing adik-adik. Ya. Nah, ini kasih nih. Selamat Pak. Ya. Ya. Siapa nama tadi? Pak Labalumbu. Ini yang kasih nih. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam.